Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adi Prasetyo dari Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Saya dari Prodi RPM ya atau Rekayasa Perancangan Mekanik. Saya sendiri dari angkatan 2025 ya teman-teman. Kembali lagi ya di channel saya. Jangan bosan-bosan ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan materi perulangan atau looping ya teman-teman dalam bahasa pemrograman Scratch dan Python. Jika teman-teman belum menonton video saya yang sebelumnya, teman-teman dapat menontonnya terlebih dahulu agar teman-teman paham ya di materi ini ya teman-teman, agar kalian lebih lancar lah dalam mempraktekannya nanti, nggak terlalu bingung nanti kalian ya. Di video sebelumnya kita membahas tentang variabel, tipe data, dan operasi, kondisi logika if, else, dan list array. Ya teman-teman, di sini di video kali ini kita akan belajar lebih mendalam tentang perulangan atau looping dalam bahasa pemrograman Scratch dan Python ya teman-teman. Oke, teman-teman, kita akan lanjut ke materinya ya teman-teman. Oke, apa sih perulangan atau looping itu? Perulangan atau looping merupakan urutan interupsi yang akan dijalankan dalam sebuah bahasa pemrograman apabila suatu kondisi terpenuhi. Ingat ya teman-teman, apabila suatu kondisi terpenuhi. Atau bahasa sederhananya adalah gimana kita menyuruh komputer dengan memprogram untuk menjalankan baris kode yang sama sampai suatu kondisi terpenuhi, teman-teman. Mungkin analogi singkatnya seperti ini ya teman-teman. Saat kita mengulang matkul, kita akan terus belajar untuk lolos di matkul tersebut. Kalau kita gagal lagi, kita akan terus belajar lagi sampai lolos di matkul tersebut. Sampai suatu kondisi itu terpenuhi, teman-teman. Oke, selanjutnya ya ini urutan perulangan dalam flowchart ya teman-teman. Saya buat tampilan flowchart seperti ini agar kalian paham ya teman-teman. Oke, di awal kita kita punya nilai X sama dengan 1 ya teman-teman. Lalu kita akan eksekusi. Jika X kurang dari 5, maka nilai X akan ditampilkan dan juga ditambahkan dengan nilai 1 ya teman-teman. Lalu akan kembali ke sini. Apabila nilai X setelah ditambahkan 1 tadi masih kurang dari 5, maka perulangan ini akan terus berjalan ya teman-teman. Terus berjalan hingga suatu kondisi itu terpenuhi ya teman-teman. Jika lebih dari 5, maka perulangan ini akan selesai ya teman-teman. Oke, selanjutnya perulangan atau looping dalam Python ya teman-teman. Untuk perulangan atau looping pada Python terbagi menjadi dua ya teman-teman, for dan while. Perulangan for disebut counted loop atau perulangan terhitung. Perulangan while disebut uncounted uncounted loop atau perulangan tak terhitung. Perulangan for digunakan untuk mengulangi kode yang sudah diketahui banyak perulangannya. Perulangan while digunakan untuk perulangan yang memiliki syarat dan tidak tentu berapa banyak pengulangannya. Oke. Keterkaitan pola interaksi pada list. Keterkaitan perulangan atau looping pada angka yaitu melakukan perulangan untuk membaca, memproses, atau memanipulasi setiap item atau nilai pada list. Oke, selanjutnya keterkaitan pola interaksi pada list. Transformasi. List membuat list baru dengan cara memproses isi dari list lama. Prinsipnya, ambil setiap item, melakukan operasi tertentu, simpan ke list baru.
Pola umum transformasi. Pemetaan, mengubah setiap item menjadi bentuk baru. Contoh, kuadratkan angka, tambahkan satu, ubah ke huruf kapital. Penyaringan, memilih hanya item yang memenuhi kondisi tertentu. Contoh, hanya ambil angka genap, hanya nilai di atas 70. Perangkuman, tidak membentuk list baru penuh, tapi menghasilkan satu nilai ringkas dari list lama. Contoh, jumlah total, rata-rata, nilai maksimum atau minimum. Oke, selanjutnya perbedaan for, while, dan repeat until ya teman-teman. For digunakan ketika jumlah iterasi sudah diketahui sebelumnya. Biasanya digunakan untuk mengulang proses pada kumpulan data, misal list range. Contoh for X in range 5, print mencetak 0 sampai 4. Keunggulan, struktur terbatas dan jelas, cocok untuk iterasi pasti. While digunakan ketika jumlah iterasi tidak diketahui sebelumnya, bergantung pada kondisi, berlaku selama kondisi bernilai true ya teman-teman. Contoh, while X kurang dari 5 ya teman-teman. X plus sama dengan 1 berhenti saat X sama dengan 5 ya teman-teman. Keunggulannya yaitu fleksibel untuk kondisi dinamis, tapi perlu hati-hati agar tidak terjadi loop tak terbatas ya teman-teman. Oke, selanjutnya repeat until ya teman-teman. Mirip dengan while, tapi iterasi dilakukan setidaknya sekali sebelum memeriksa kondisi ya teman-teman ya. Berlaku sampai kondisi menjadi true, lalu berhenti. Contoh, repeats atau x plus sama dengan 1 until x lebih dari 5 ya teman-teman. Eksekusi minimal sekali, berhenti saat x lebih dari 5. Untuk keunggulannya yaitu menjamin eksekusi awal, cocok untuk kasus tertentu seperti validasi input ya teman-teman. Untuk di sini ada catatannya ya teman-teman. Python tidak memiliki repeat until secara langsung, tetapi bisa disimulasikan dengan while dan logika tambahan, teman-teman. Oke, untuk penjelasannya saya kira cukup ya teman-teman. Selanjutnya kita akan praktek di Scratch dan Python ya teman-teman. Oke, kita akan ke Python ya teman-teman. Cekidot. Oke teman-teman, kita sudah di Python ya. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan secara singkat terkait looping atau perulangan ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan 3 metode ya teman-teman. Yang pertama ada metode range, range, dan kedua ada for, dan yang ketiga ada while ya teman-teman. Kita mulai dari range terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, kita buat ya. Kita ketik for x in range. Oke, kita ketik 10 ya misalnya. Oke, terus ini titik 2 ya. Kita print titik 2, terus pengulangan adalah oke. Jika dijalankan, oke, kita akan coba jalankan ya teman-teman. Oke, nah, jika dijalankan akan seperti ini ya teman-teman. Oke,
nya akan disebutkan. Oke, ini yang range ya. Oke, kita selanjutnya kita akan menggunakan looping while ya teman-teman. Kita masukkan dulu variabelnya. Oke, kita ini hapus ya. Yang ini yang range ya teman-teman. Oke, yang kedua ini adalah looping while. Oke, oke teman-teman, di sini kita akan mempraktekkan looping while ya teman-teman. Kita masukkan variabelnya angka terus sama dengan nol ya. Terus kita while terus terus ini ya titik namanya titik dua ya. Terus kita print, jangan lupa kasih tanda petik angka sekarang adalah jangan lupa titik dua ya. Terus titik tanda petik, terus koma, kasih angka, terus kurung ya teman-teman, enter, terus kasih angka plus sama dengan satu ya teman-teman. Oke, kita run ya, kita coba jalankan terlebih dahulu. Oke, sudah teman-teman. Ini pengulangan akan berjalan dari nol sampai 9 ya teman-teman. Karena kita akan melakukan pengulangan dari nol hingga nilai kurang dari 10 ya teman-teman. Oke, kita beri angka plus sama dengan satu. Karena jika tidak diberi itu akan terjadi infinity looping ya teman-teman. Kita coba ya. Coba hapus. Oke, kita run ya. Wah, ini teman-teman. Akan terjadi infinity looping ya teman-teman. Oke. Oke, selanjutnya kita akan menjalankan program yang ketiga atau metode yang ketiga ya teman-teman, yaitu metode for. Kita kan tadi yang ke satu itu metode range teman-teman. Terus yang kedua itu metode while ya. Oke, kita yang sekarang ini yang ketiga yaitu metode for ya teman-teman. Oke, kita langsung saja ketik ya teman-teman. Oke, for x in range terus satu. Oke. Jangan lupa dikasih ini ya. Udah titik dua ini ya. Kita terus if x send kita kasih print x sama tanda petik adalah bilangan genap ya teman-teman. Oke, kita jalankan ya. Kita coba jalankan. Oke, ini adalah hasilnya ya teman-teman. 2 adalah bilangan genap, 4 adalah bilangan genap, 6 adalah bilangan genap, 8 adalah bilangan genap. Yang diambil angka satu.
sampai 10 ya teman-teman. Kurang lebihnya seperti itu ya. Ini yang diambil adalah bilangan genap ya teman-teman. Oke, karena di sini kita memerintah bilangan genap ya teman-teman. Oke, kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Penyelesaian singkat terkait looping ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman terkait project looping ya. Kita mulai terlebih dahulu dari scratch ya teman-teman. Di sini saya sudah membuatnya ya teman-teman. Ini saya akan menjelaskan satu persatu. Oke, dengan sejelas-jelasnya ya. Di sini kita punya dua number list ya teman-teman. Number list A dan number list B. Oke, teman-teman. Masing-masing ini panjangnya adalah 5 ya teman-teman. Kalau saya jelaskan satu persatu di sini. Di sini ada when click. Biasa ya benar ini ya. Oke, ketika program dijalankan, ini akan delete semuanya ya teman-teman. Lalu indeks akan terset, lalu indeks akan terset menjadi satu ya teman-teman. Dan di sini kita akan melakukan pengulangan ya teman-teman. Sini kita akan melakukan pengulangan ya teman-teman. Sesuai materi kita hari ini looping atau pengulangan ya teman-teman. Nah di sini kita akan melakukan pengulangan sepanjang jaraknya ya teman-teman. Sepanjang jaraknya number list A tersebut di sini ya number list A dimasukkan item lalu tambahkan indeks yaitu nomor 4 ya teman-teman. 4 dikalikan 2 ya teman-teman. Dikalikan 2 akan menjadi number list B. Itu akan terus berulang sepanjang-panjangnya atau sepanjang number list A ya teman-teman. 1 sampai 5 dengan 2 kan menjadi number list B. Oke, di sini dikali 2 ya. Dikali 2 sama dengan 4 dikali 2 dan seterusnya ya teman-teman. Oke, lebihnya seperti itu penjelasan terkait project looping dalam Scratch ya teman-teman. Selanjutnya kita akan buat di dalam Python ya teman-teman. Oke, kita akan buat ini di dalam Python ya teman-teman. Oke, check it out. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman program yang sama seperti di Scratch ya. Kurang lebihnya sama ya. Selanjutnya kita buat list angka ya. Kita buat list angka. Oke, satu sama dengan kita buat sama kayak Scratch ya. Berapa ini? 487 11 6 487 11 6. Oke, 487 11 6. Ini teman-teman 487 11 6. Selanjutnya kita buat angka 2 ya, start. Oke, start. Oke, ter terus for angka in angka 1 angka 2 ya. Oke, terus angka 2
Kemudian E angka kali dua ya teman-teman. Dua P kita kasih kurung, kita enter lagi, terus spasi, tab pin angka 2, terus pin angka ini yang balik kita teman-teman, ini yang angka 1 ya, ini yang bawahnya angka 2. Oke, kita jalankan ya teman-teman, kita coba run. Oke, kita run. Wah, terjadi kesalahan teman-teman. Di line 5 ya ternyata. Kita terjadi kesalahannya teman-teman. Di sini ya. Kita lupa ngasih angka 2 ya teman-teman ternyata. Yang di line 2 di baris 2. Kita salah ya teman-teman. Jangan diulangi ya teman-teman. Oke, kita coba run lagi ya teman-teman. Kita run. Nah, ini ya teman-teman. Kurang lebihnya sama ya teman-teman. Dengan yang di scratch ya. Kurang lebihnya seperti itu untuk project looping. Oke, kita akan ke program selanjutnya ya teman-teman. Cekidot. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa namanya project yang kita buat ya, tentang pemesanan pizza di Scratch ya teman-teman, atau pemesanan atau pembelian pizza ya. Di sini saya sudah membuatnya ya teman-teman. Oke, sudah membuatnya. Di sini saya akan menjelaskan ya teman-teman ya. Di sini kita punya dua variabel ya teman-teman, pizza choice dan total price ya. Oke. Dan di sini kita juga mempunyai dua list ya teman-teman. Yang pertama ada available pizza dan pizza order ya teman-teman. Oke. Dan total price-nya di sini ada 21,2 ya teman-teman, dan pizza choice-nya ada 4 ya teman-teman. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu blok yang ada di Scratch ini ya teman-teman, yang ada di program ini tentunya yang kita gunakan ya. Yang pertama, yang pertama adalah yang pertama ketika dimulai ya. Oke, biasa ya when click gitu. Pertama-tama ini di bendera, terus akan melihat semua pizza order ini akan hilang ya, delete all of pizza order. Oke. Kemudian ada head variable ya teman-teman. Head variable, head variable continue ordering ya teman-teman. Sebenarnya kita ingin menghilangkan variabel ya teman-teman. Oke, selanjutnya lalu kita hanya tentukan set total price ya teman-teman ke 0 ya terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita akan katakan hello, katakan hello. Oke, dan tunggu 2 detik ya teman-teman. Oke. Lalu set variabel ya teman-teman. Set variabel continue ordering ya teman-teman. Ini ordering ini ke true ya. True. Oke. Selanjutnya menggunakan perulangan ya teman-teman, atau repeat repeat until ya teman-teman. Oke. Repeat until continue ordering false ya teman-teman. Oke. Perulangan ini terus akan terus dilakukan ya teman-teman
sampai continue ordering atau pemesanannya salah. Di sini menanyakan apakah kamu mau pizza. Jika kita menjawab yes, maka akan lanjut ya teman-teman. Maka akan lanjut. Apa pizza apa yang kamu pesan? Oke, kita pilih ya nomor berapa gitu. Terus kita set pilihan pizza ke jawabannya teman-teman. Set pilihan pizza, pizza choice ke jawabannya teman-teman. Oke, tambahkan pilihan pizza, tambahkan pilihan pizza jadi pizza yang tersedia ke pizza yang dipesan ya teman-teman. Oke, selanjutnya ganti atau change total price menjadi 10 ya teman-teman. Oke, menambahkan pilihan pizza ya teman-teman. Oke, pilihan pizza ketik semua ini yang akan dilakukan sampai repeat until ya teman-teman, atau sampai continue ordering ya, sampai pemesanannya salah pokoknya ya, sampai pemesanannya salah teman-teman. Selanjutnya dilanjut ini ya teman-teman, dilanjut ini kita tambahkan ya teman-teman. Kamu harus membayar dengan total harga berapa euro misal ya. Oke, kita tunggu 2 detik, kita menunggu 2 detik ya teman-teman. Oke, berapa tip yang kamu keluarkan? 0 sampai 25, 0% sampai 25% ya teman-teman. Oke, sini kita kasih set total price ke total price ya teman-teman, ditambah total price lagi kali answer jawaban kita per 100 ya teman-teman. Oke, jawaban dikali apa namanya, di sini kan set total price ke total price ditambah total price dikali answer atau jawabannya, terus di 100 ya teman-teman, atau dibagilah. Oke, selanjutnya di sini ada blok saya. Kemudian katakan terima kasih, harganya sekian euro gitu ya teman-teman. Visa yang dalam pembuatan seperti itu teman-teman penjelasannya. Oke, selanjutnya kita akan jalankan ya, coba jalankan. Oke, klik dulu ya, kita ketik yes ya teman-teman. Oke, yes, enter. Nomor berapa ya, misal ada nomor 1 ada Napoli, 2 pepperoni, ketiga Saison, keempat four cheese, dan kelima margarita ya teman-teman. Kita pilih yang pepperoni ya, yang nomor 2. Oke, kita enter. Do you want to add pizza? Yes. Yes. Kita pilih berapa ya? 5. Oke. Di sini akan terus terulang teman-teman jika kita tidak mengatakan no ya, atau salah jawaban kita. Oke, kita no aja ya yang 3. Have to pay 20 euro. Kita sedikit berapa ya? 6%. Ya, ya di sinilah 21,2 euro ya teman-teman bisa yang kita beli. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan buat program seperti ini di apa namanya, Python ya teman-teman. Oke, cekidot. Oke, kita sudah berada di Python ya teman-teman. Kita di Python kita akan membuat project ya yang sama seperti yang di Scratch ya teman-teman. Ini ya sama seperti
Nih ya teman-teman, kita akan membuat project yang sama seperti di Scratch ya teman-teman. Oke, namun kini kita membuatnya di Python ya. Kita membuatnya di Python. Kita kan tadi membuatnya di Scratch, sekarang di Python ya teman-teman. Di sini saya akan percepat ya teman-teman. Soalnya durasi teman-teman. Oke, tunggu ya teman-teman. Oke. Oke teman-teman, untuk pemrogramannya sudah selesai ya sama teman-teman, sudah saya buat ya. Oke, kita akan run ya teman-teman. Coba kita akan jalankan programnya. Oke, kita no ya. Bentar teman-teman. Bentar teman-teman, kita run lagi. Oke, no ya teman-teman. Ya, kinesnya nol. Ya, sudah ya teman-teman. Di sini kalau jika continue orderingnya benar terus,
Dia akan looping, teman-teman, akan terus, berulang terus, jika tidak akan lanjut ke program selanjutnya, teman-teman. Jika apa continue orderingnya salah atau tidak, kita bilang no ya, akan ke program selanjutnya ya, teman-teman. Gitu ya, teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.